terima kasih. Gini, kan kita itu sudah ada surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Kemudian Menteri Agama, Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Ini bahwa pada bulan Juli nanti diharapkan pendidikan ini tidak hanya berlangsung secara daring saja, tapi juga ada pendidikan tatap muka. Nah, karena sudah ada keputusan semacam itu, saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai ketua MKKS dan juga sekretaris MKKS Jawa Timur, saya kan harus mempersiapkan diri. Bagaimana ketika nanti keputusan ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya pada awal Juli tahun ajaran 2021-2022 pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, semuanya sudah siap, sudah ready untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun ini nanti mungkin masih 25%, 50% atau bagaimana. Yang penting sekolah ini semuanya sudah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyongsong tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini. Nah, ini perlu kita siapkan di sekolah. Kenapa? Kok pakai, kalau di SMK YPM pakai istilah Duta Prokes COVID-19 SMK YPM 8 Sidoarjo. Di sekolah ini beberapa kelompok, beberapa kegiatan kesiswaan, ada duta lingkungan, ada duta Sidoarjo Zero Waste, kemudian ada kelompok pasukan semut, ada kelompok sekolah sahabat sungai, dan lain sebagainya. Ini memang sengaja saya buat bagaimana agar anak-anak yang ada di sekolah itu ada perhatian. Ada perhatian kepada sekolah dan nanti dikembangkan perhatiannya kepada lingkungannya, kepada masyarakat sekitar. Dan ingat, ketika anak-anak ini kita libatkan semacam itu, luar biasa, tanggung jawab mereka sangat tinggi, kemudian antusiasme mereka sangat tinggi. Dan ini disadari atau tidak, ini adalah pendidikan bagaimana kita meningkatkan kecerdasan sosial anak-anak kita. Bagaimana kita meningkatkan, ya kalau ada yang satu kita kuatkan karakternya, yang kedua kita tingkatkan soft skill. Nah, ini bagian dari soft skill. Anak-anak dalam kelompok-kelompok, dalam grup-grup, duta lingkungan, duta Sidoarjo Zero Waste, duta Prokes COVID-19, sekolah sahabat sungai, dan lain sebagainya. Itu mereka kan juga aktif berdiskusi, aktif membuat program, aktif melaksanakan program, aktif menilai, aktif bersosialisasi. Ini semuanya adalah di samping kita menguatkan karakternya anak-anak, juga ini pembiasaan untuk menguatkan soft skill. Yang lebih khusus adalah meningkatkan kecerdasan emosional dan sosial mereka semuanya. Sekali lagi bahwa kita libatkan mereka nanti bukan hanya bertugas di sekolah terhadap temannya saja. Tidak hanya itu. Mereka nanti juga diharapkan bisa menjadi corong, bisa menyuarakan prokes COVID-19 kepada masyarakat. Kalau ini hanya kita pasrahkan saja atau kita nganut saja, nunut saja kepada pemerintah, ya kasihan dong pemerintah. Masyarakat sekian banyak yang melalui sekolah ini harapannya juga mensupport programnya pemerintah untuk tetap sosialisasi 5M yang sekarang. Membiasakan diri untuk selalu cuci tangan pakai sabun, tahu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Ini harus kita biasakan. Banyak memang yang tanya kepada saya, tanya bagaimana nanti kalau ini apakah anak-anak mampu untuk melaksanakan itu. Makanya sekolah bekerja sama. Di samping dengan gugus COVID setempat, sekolah tadi mendatangkan dari puskesmas setempat. Kebetulan SMK YPM 8 ini
masuk di Kecamatan Sidoarjo Kota, ya kita datangkan petugas dokter dan perawat atau mereka yang bertugas di gugus COVID di puskesmas itu untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada anak-anak, sehingga nanti ketika anak-anak praktek di sekolah, di luar, di rumah dan lain sebagainya, itu mereka sudah benar-benar menguasai bagaimana melaksanakan prokes COVID-19 ini dengan baik dan benar. Nah, kalau ngomong takut, ya takut. Semua itu takut ini menjadi modal kita. Ingat, takut ini menjadi modal kita. Tetapi takut bukan tidak berbuat sesuatu. Takut itu kita pakai sebagai landasan. Kalau kita tidak takut, biasanya kita sembrono nanti. Tetap takut, tapi what can I do? Apa yang bisa kita lakukan dari takut itu? Makanya ini ada sebuah analisa saya ya. Nggak tahu ini menurut umum benar enggak. Anak-anak itu ketika uji coba masuk ke sekolah, uji coba PTM yang tempo hari 25% siswa, itu banyak anak-anak kita yang belum terbiasa, banyak siswa yang belum terbiasa disiplin dengan prokes. Kenapa begitu? Ya di luar sana tidak ada yang membiasakan. Justru dengan sekolah ini kita masukkan sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku nantinya, pembiasaan anak-anak ini kita lakukan di sekolah. Jangan dikira bahwa siswa ketika tidak datang ke sekolah itu di rumah saja. Ada memang tapi tidak banyak. Yang lain kemana-mana. Ya ada yang di warung kopi, ada yang di lapangan dan lain sebagainya. Yang itu semuanya tidak ada yang bertanggung jawab untuk prokesnya. Nah, sekali lagi harapannya ketika mereka didatangkan di sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada, mereka kita biasakan untuk prokes COVID-19 ini. Dan bukan hanya dipakai untuk dirinya sendiri, tapi juga lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, teman-teman bermain. Mereka menjadi duta-duta untuk membiasakan, untuk menyuarakan, mensosialisasikan prokes COVID-19 ini. Ini harapan yang utama ini. Sehingga nanti kalau semua sekolah punya petugas-petugas, ya insya Allah apa yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah, support dari bawah juga ada. Akhirnya gayung bersambut. Ini harapannya. Karena mohon maaf, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini hal baru bagi kita semuanya. Artinya apa? Butuh pembiasaan. Lah kalau mereka tidak kita latih untuk kita biasakan, nah nanti gimana? Ya akan menjadi lama. Sekali lagi, takut ya, tapi bukan berarti takut tidak berbuat, tapi takut kita berbuat sesuatu untuk menghindari apa yang menjadi ketakutan kita. Untuk kita terbebas dari COVID, untuk kita memutus mata rantai COVID, sehingga pendidikan ini segera normal kembali, sektor-sektor lainnya, sektor ekonomi dan lain sebagainya akan segera bisa bangkit kembali. Nah, kalau harapan terkhusus untuk di SMK YPM 8 Sidoarjo, ini memang terus-menerus kita lakukan evaluasi, kita lakukan peningkatan kualitasnya atau peningkatan sarana prasarana agar proses pembelajaran tatap muka yang insya Allah, sekali lagi insya Allah Juli nanti akan kita mulai, ini berjalan dengan baik. Dan secara umum ya sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah kejuruan, karena sekolah menengah kejuruan bisa kalau mungkin praktek melalui Zoom meeting bisa, tetapi hasilnya kurang maksimal. Dan sekolah menengah kejuruan ini adalah sekolah akhir. Harapannya begitu lulus mereka kerja. Kerja ini ikut orang lain atau jadi karyawan atau mungkin kerja ikut dirinya sendiri, berwirausaha. Itu harapannya. Artinya mereka-mereka setelah lulus SMK ini kita anggap sudah dewasa. Makanya perilaku-perilaku baik itu perlu pembiasaan. Pembiasaan ini perlu percontohan.
perlu latihan-latihan. Ini tidak cukup kalau hanya dilakukan pembelajaran secara daring. Sekali lagi ini SMK. Makanya saya berharap kepada seluruh teman-teman kepala SMK, seluruh guru-guru SMK, murid-murid SMK. Mari kita biasakan diri kemana saja, di mana saja menggunakan prokes COVID-19 ini agar pendidikan segera kembali normal seperti layaknya normalnya era pandemi COVID-19 ini. Nah, sekali lagi saya ulang lagi, takut yes. Sehingga kita tidak sembrono, tapi jangan ketakutan. Takut iya, agar kita lebih hati-hati, tapi kita jangan ketakutan. Kalau kita ketakutan, imun kita akan turun. Itu ya rentan. Tetap kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk meng-up diri kita masing-masing. Yang guru ya bagaimana meningkatkan kompetensi gurunya. Yang siswa bagaimana meningkatkan kompetensi dirinya untuk menghadapi kehidupan nyata di dunia industri atau berusaha dan lain sebagainya. Tapi jangan ketakutan. Kalau kita ketakutan kita tidak akan berbuat apa-apa. Bahkan imun kita akan bisa turun. Makanya selalu saya sampaikan ikhtiar usaha itu menjadi terdepan. Kita menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang sekarang lagi digalakkannya menggunakan atau memakai semboyan 5M. Itu kita laksanakan, itu kita disiplinkan untuk diri kita dan lingkungan kita. Setelah itu kita mohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harapan saya pribadi atau mungkin saya sebagai sekretaris MKKS SMK Swasta Jawa Timur, sehingga ayo kita hadapi realitas kehidupan ini dengan sebaik mungkin, dengan tetap kita bisa produktif, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tetap kita melaksanakan secara ketat, secara disiplin protokol kesehatan COVID-19. Laksanakan 5M dan tetap kita lakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan petunjuk pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih.